Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari alam jahiliyah menuju alam keislaman. Pemirsa Desra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah lalat yang hidup hanya 30 hari. Maka inilah yang ia lakukan. Lalat, nyamuk, dan nenat merupakan serangga bersayap dua yang umum menjadi hama di rumah. Ketiga hewan kecil di atas juga sama-sama mengalami metamorfosis dari mulai telur hingga menjadi serangga dewasa. Meskipun hidup sebagai hama, namun tak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Kehadiran serangga tersebut berguna sebagai parameter untuk kebersihan rumah kita. Jika banyak lalat, berarti ada yang kurang dan perlu segera kita tangani demi menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. Lalat juga memiliki siklus hidup yang mengagumkan untuk dapat kita petik hikmahnya. Ia hanya memiliki umur rata-rata 30 hari saja, kemudian mati. Setelah mati, tentu ia tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Meskipun demikian, dalam durasi 30 hari tersebut, lalat teramat produktif. Seekor induk betina bisa bertelur hingga 6 kali seumur hidupnya. Artinya, setiap 5 hari ia bertelur dan sekali prosesnya menghasilkan 3.000 butir. Bayangkan, jadi lamanya waktu hidup seekor lalat setara dengan lamanya waktu Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan, jika ada seekor lalat menetas di hari pertama bulan Ramadan, maka ia akan mati pada hari terakhir di bulan suci ini. Setelah mati, tentu dia tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Sama pula seperti Ramadannya kita, setelah berakhir tentu tak akan kembali lagi selama-lamanya. Karena Ramadan tahun ini hanya datang saat ini, adapun tahun depan adalah Ramadan yang berbeda lagi. Jika dianalogikan dengan manusia, mungkin laksana seorang mukmin yang menghatamkan Al-Quran 6 kali sepanjang bulan puasa, artinya setiap 5 hari ia khatam. Bisakah kita menjadi sangat produktif pelaksana lalat? Pastinya tidak mudah. Maka wajar saja serangga kecil ini termasuk salah satu hewan yang disebut namanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lah. Wa iyaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Yang artinya, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu. Sesungguhnya
segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak akan dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah yang disembah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, tapi itu kan hanya analogi. Pada prakteknya, tentu tidak semua orang harus menghafalkan Al-Quran 6 kali selama Ramadan, boleh 3 atau 2 kali. Sekurangnya kita terpacu bahwa serangga semacam lalat bisa demikian produktif. Masa kita kelak? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah di penghujung bulan Ramadan kali ini, masih ada waktu beberapa hari lagi, kita produktifkan minimal 1 kali khatam dalam membaca Al-Quran. Sekaligus kita gunakan waktu yang tinggal beberapa hari ini dengan amalan yang bisa menambah pahala-pahala yang konon oleh Allah dijanjikan akan dilipat gandakan. Adapun antara lain amalan-amalan yang bisa kita lakukan, diantaranya menjaga sholat 5 waktu, syukur dengan berjamaah, selalu membaca Al-Quran dengan istiqomah, gemar berinfak, gemar bersedekah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Setelah bulan Ramadan bisa menambah puasa-puasa sunnah, di antaranya puasa hari Senin, puasa hari Kamis, Ayyamul Bid, 6 hari di bulan Syawal. Oleh karena itu, marilah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan sisa umur kita untuk tetap mengamalkan semua perintah Allah sesuai ajaran Islam yang benar, agar menjadi pribadi mukmin yang benar-benar diridhai Allah dalam setiap langkah kita. Amin. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Minta maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.